Ada beberapa film yang berhasil menipu kita sebagai penonton. Film-film yang membungkus kebenaran pahit tentang kehidupan dalam balutan visual yang indah dan musik yang memukau. La La Land adalah salah satu film itu. Film ini menjanjikan kita sebuah dongeng musikal Hollywood klasik, namun pada akhirnya ia memberikan sesuatu yang jauh lebih nyata dan menyakitkan. Sebuah pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan mimpi. Ini bukanlah kisah tentang akhir yang bahagia, melainkan tentang bagaimana sebuah patah hati bisa terasa begitu sempurna. Sejak detik pertama, La La Land membangun sebuah janji. Sutradara Damien Chazelle dengan sengaja membenamkan kita ke dalam estetika zaman keemasan Hollywood. Ia menggunakan palet warna Technicolor yang jenuh, format sinemaskop yang super lebar, dan pengambilan gambar panjang atau long take yang memukau. Contohnya adegan pembuka, Another Day of Sun, kemacetan lalu lintas yang membosankan diubah menjadi sebuah pertunjukan musikal yang penuh optimisme. Ini bukan sekedar pilihan gaya, ini adalah sebuah pernyataan. Kita sedang memasuki dunia fantasi yang terasa nyata, sebuah realita yang ditinggalkan di mana keajaiban itu bisa terjadi kapan saja. Warna menjadi bahasa utama di film ini. Biru melambangkan kreativitas dan koneksi ke Hollywood klasik. Merah adalah penanda kerasnya realitas yang tiba-tiba datang, dan ungu perpaduan keduanya menjadi warna hubungan mereka. Chazelle secara visual terus meyakinkan kita bahwa kita sedang menyaksikan sebuah dongeng, membangun ekspektasi yang nantinya akan ia hancurkan dengan secara brilian. Jika visual adalah janjinya, maka musik adalah detak jantungnya. Komposer film ini yaitu Justin Hurwitz tidak hanya menciptakan lagu, tapi ia juga menciptakan narator kedua yang membisikkan visual dan suara ke telinga kita. Coba kalian dengarkan tema film Mia dan Sebastian. Melodi sederhana yang melankolis namun penuh dengan harapan ini adalah inti emosional film. Tema ini berevolusi bersama hubungan mereka. Dari alunan piano solo yang rapuh saat pertama kali bertemu, menjadi orkestra yang megah di planetarium saat cinta mereka memuncak, hingga aransemen jazz yang kompleks di akhir cerita. Lalu ada City of Stars. Lagu ini bukanlah deklarasi cinta yang agung, komposernya sendiri menggambarkannya sebagai lagu yang penuh harapan, tetapi melankolis pada saat yang sama. Bergerak antara kunci major dan minor, lagu ini menangkap dualitas dari mimpi itu sendiri, harapan yang bersinar, dan potensi patah hati yang mengintai. Musiknya terus memberitahu kita kisah yang sebenarnya, sebuah simfoni yang merayakan harapan sekaligus menabur benih keraguan. Dan ada lagu ini jujur favorit kita, Start a Fire. Secara musikal, ini instrumental banget. Sebuah fusi pop jazz yang menular didorong oleh synthesizer yang khas dan beat yang modern. Ini adalah lagu yang sengaja dirancang untuk terdengar komersial, sebuah antitesis dari jazz murni yang dijunjung tinggi oleh Sebastian. Disinilah titik balik itu terjadi. Penggunaan synth dan artifisial dan estetika yang berkualitas menandai momen di mana mimpi Sebastian berkompromi dengan realitas industri musik Hollywood. Setiap kisah cinta memiliki puncak, dan untuk Mia dan Sebastian, momen itu terjadi antara bintang-bintang. Tarian mereka di Bukit Griffith Observatory adalah penyerahan total pada fantasi film ini. Di sini, cinta mereka melampaui realitas kasar kehidupan dan menjadi sihir sinematik murni. Musik tema mereka mengalun dalam aransemen orkestra yang megah, dan palet warna filmnya sendiri mencapai saturasi tertingginya. Namun, setelah kita di puncak, pasti selalu ada jalan menurun. Realitas mulai merayap masuk. Mimpi yang dulu menyatukan mereka, kini mulai memisahkan. Pertengkaran saat makan malam yang gagal adalah titik baliknya. Di sini, warna hijau yang melambangkan ambiguitas dan kecemburuan mulai mendominasi, menandakan ideologi mereka yang berbeda. Sebastian bergabung dengan band yang ia benci demi stabilitas, sebuah kompromi yang mengkhianati mimpinya. Mia di sisi lain berjuang sendiri dengan pertunjukan tunggalnya. Fantasi mulai retak, janji dongeng mulai terasa goyah.
Ada perjumpaan dan juga ada perpisahan. Momen yang membuat film ini begitu membekas, mengapa akhir film ini begitu menyakitkan, padahal kedua protagonis berhasil meraih impian mereka? Jawabannya ada pada 4 lapisan kejeniusan naratif. Pertama, film ini mengkhianati ekspektasi genre. Selama 2 jam, kita dikondisikan oleh bahasa musikal klasik yang selalu berakhir bahagia. Ketika film ini menolak memberikan akhir tersebut, rasanya seperti sebuah pelanggaran kontrak emosional antara kita dan film. Kedua, montase bagaimana jika. Ini bukan sekedar lamunan, ini adalah percakapan tanpa kata di antara mereka berdua. Film ini menunjukkan dengan gamblang akhir Hollywood yang telah direnggut dari kita, membuat kehilangan itu terasa nyata dan menyakitkan. Ketiga, dan ini yang paling penting, hubungan mereka bukanlah sebuah kegagalan. Ini adalah sebuah kesuksesan, namun tujuannya bukan untuk selamanya. Cinta mereka adalah katalis. Ironisnya, justru karena cinta mereka begitu murni, mereka harus berpisah untuk membiarkan satu sama lain terbang. Dan terakhir, senyuman itu, ya yang itu, ini bukan senyuman penyesalan, ini adalah simfoni emosional yang matang dalam satu tatapan, rasa terima kasih, cinta yang abadi, kebahagiaan tulus atas kesuksesan satu sama lain, dan penerimaan yang damai. Senyuman itu terasa menyakitkan karena begitu nyata. Jadi, apakah akhir film ini adalah sebuah tragedi? Sebenarnya tidak ya. Ini adalah sebuah meditasi yang dewasa tentang kehidupan. Bisa dibilang film ini adalah film romantis paling realistis dengan ending yang realistis juga. Film ini berani mengatakan sesuatu yang jarang diakui oleh Hollywood, bahwa beberapa hubungan paling penting dalam hidup bukanlah hubungan yang bertahan lama, tetapi yang membentuk kita menjadi diri kita yang sekarang. Mia dan Sebastian tidak akan pernah mencapai impian mereka tanpa satu sama lain. Cinta mereka adalah pengorbanan yang diperlukan, sebuah mediator yang menghilang, yang mendorong mereka ke jalan yang benar, bahkan jika jalan itu harus ditempuh sendiri. Patah hati yang kita rasakan saat kredit film ini berjalan adalah sebuah keberhasilan film ini. Ia berhasil membuat kita percaya pada sebuah fantasi hanya untuk meninggalkan kita dengan sebuah kebenaran yang indah, menyakitkan, dan tak terlupakan. Karena pada akhirnya, film ini, La La Land, mengajarkan kita seni paling sulit, menemukan keindahan yang sempurna di dalam keheningan, dan memahami bahwa beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tetapi akan selalu menjadi bagian diri kita. Film ini tidak memberikan akhir yang kita inginkan, tetapi ia memberikan kita akhir yang kita butuhkan. Sebuah pengingat, bahkan dalam kehilangan ada keindahan, dan dalam pengorbanan ada cinta yang mendalam.